Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang perempuan menjadi Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Apabila semua perempuan menyadari pentingnya pengalaman, pengetahuan, kemudian pendidikan, tentu kita tidak akan melihat atau mengalami kondisi di mana anak-anak kita tumbuh tidak wajar atau kurang normal. Saat ini yang sedang terjadi marak adalah tentang stunting. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa di era perkembangan digitalisasi yang begitu informasi dibuka secara lebar, secara luas, tapi masih ada kejadian atau peristiwa atau pengalaman yang buruk tentang stunting? Mestinya sejak di usia kehamilan muda, ibu-ibu muda itu sudah mulai menjaga kesehatan, menjaga pertumbuhan janinnya dengan mencukupi kebutuhan gizi dan nutrisinya. Kenapa stunting ini bisa terjadi? Sementara kita tahu bahwa pasar tidak pernah sepi, mal tidak pernah sepi, tempat-tempat keramaian selalu banyak dikunjungi. Ini kan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat ini sudah tumbuh dengan dahsyat kan gitu, dengan pesat kan begitu. Tetapi stunting kenapa masih bisa terjadi? Apakah kurangnya informasi atau kurang kesadaran atau memang fenomena akhir zaman di mana manusia ini tidak memprioritaskan kebutuhan primer, tapi justru malah asik dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder yang bukan dibutuhkan secara hakiki. Jadi kita harus menyadari bahwa makan yang bergizi dan bernutrisi itu kebutuhan yang paling hakiki untuk hajat hidup manusia. Jadi pertumbuhan yang tidak wajar, pertumbuhan yang tidak normal, salah satunya adalah karena kurangnya gizi atau nutrisi yang tidak pas yang diberikan pada saat janin sedang tumbuh di dalam kandungan. Untuk itu perlu edukasi kepada semua lapisan masyarakat. Ayo kita galakkan makan buah, makan ikan, makan daging yang alami, bukan daging olahan, bukan ikan olahan. Karena saat ini masyarakat lebih senang memanjakan lidah. Itu nggak enak kok, itu nggak lezat kok, itu nggak nikmat kok. Tetapi mereka tahu itu tidak ada nilai gizinya, tidak ada standar mutu tentang nutrisinya. Tapi karena lidahnya merasakan enak, jadi fine-fine aja, yang penting dimakan enak. Padahal enak itu hanya 1 menit, 2 menit. Lebih ketika dicerna dalam perut, rasa enaknya sudah hilang kan, apalagi kalau sudah keluar menjadi kotoran, sudah nggak ada bekasnya sama sekali. Untuk itu jangan terbiasa memanjakan lidah dan mengesampingkan nilai-nilai gizi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan anak kita, terutama yang sedang dalam kandungan. Untuk itu harus ada kesadaran penuh pada ibu-ibu muda yang sedang hamil untuk menjaga kesehatan, melengkapi gizi dan nutrisi pada janin yang dikandungnya. Mari kita galakkan supaya gemar makan buah, ikan, daging, sayur yang sehat, bukan yang olahan, yang sehat, yang fresh. Di Kudus sendiri nggak sulit kok nyari makanan. Kalau kita mau sadar ya, kita di rumah itu bisa kok nanam lombok, nanam cabai, nanam tomat, nanam terong atau sayur-sayur yang lain hanya di polybag atau di pot. Itu bisa, tidak harus punya pekarangan yang luas supaya bisa nanam sayur yang segar tanpa tanpa kimia misalnya. Di polybag bisa, di pot-pot bisa, dan itu lebih sehat tentu. Untuk itu kesadaran itu yang paling penting. Bagaimana kita melawan kemauan untuk mengenakkan dan memanjakan lidah diganti dengan makanan yang nutrisinya dan gizinya tercukupi. Dimulai dari ibu-ibu muda, karena sejak kecil terbiasa makan yang enak-enak, ketika dia mengandung dia lupa, dia tetap makan yang tidak ada standar gizi dan mutunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghindari, mengantisipasi supaya tidak ada peristiwa, tidak ada pengalaman stunting itu sendiri, supaya bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan wajar dan normal.
Saya pernah punya pengalaman ketika seorang ibu hamil pada kehamilan yang ketiga, dia tidak terlalu menerima kondisinya. Kenapa kok aku hamil terus? Kenapa kok anakku masih kecil kok sudah hamil lagi? Dia berusaha menolak kondisi janin yang ada dalam kandungannya. Apa yang terjadi? Pasti anak lahir dengan kondisi yang tidak normal karena mereka tidak dijamin kebahagiaannya sejak dalam kandungan. Ada penolakan dari ibunya sendiri. Harusnya aku nggak hamil dong, kenapa anakku masih kecil aku hamil? Jangan, terima kehamilan itu dengan bahagia apapun kondisinya. Apakah itu mungkin akibat perkosaan, atau mungkin kesundulan, atau mungkin sebuah pengalaman buruk karena belum siap hamil kok tiba-tiba hamil di usia muda. Sudahlah, terima. Semua keluarga harus mendukung supaya anak-anak muda yang hamil, meskipun apapun sebabnya itu hamil dengan kondisi tenang dan bahagia, supaya janin dalam kandungannya juga tumbuh dengan tenang dan bahagia. Jangan diganggu kejiwaannya dengan tekanan-tekanan batin yang mengganggu kejiwaan janin juga. Jadi di samping nutrisi yang sehat, kemudian gizi yang cukup, juga harus nutrisi kejiwaannya juga harus cukup. Tidak hanya lahiriahnya, tapi batiniahnya juga harus cukup. Dan untuk mengantisipasi stunting lagi adalah mencoba mengerem pembicaraan. Jadi kalau dulu orang-orang Jawa filosofinya luar biasa. Pada saat anak kita mengandung, istri kita mengandung, kemudian cucu kita mengandung, semua keluarga besar itu ngerem pembicaraan. Jadi puasa ngomong yang tidak baik. Jangan sampai kita menyebut orang, ih ada cebol, ih ada tikus, ih ada nganu, sampai kemudian membunuh dengan kebencian yang nyata, misalnya dibunuh sampai. Nah, kadang-kadang ini juga berpengaruh kepada janin. Memang ini tidak ada penelitian secara signifikan 100% pasti benar, tidak, tetapi minimal kita mengantisipasinya dengan ikhtiar. Kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, bacalah istighfar bagi yang muslim, bagi yang tidak muslim kita bisa menyesuaikan. Tetapi yang patut dicermati adalah pada saat ada keluarga yang sedang hamil, kita selalu berdoa, berucap yang baik-baik untuk kesempurnaan jasad dan fisik dari janin yang dikandung. Jadi rem, omongan ini direm. Jangan sampai, apalagi sampai sumpah serapah mengata-ngatain orang gitu, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Dan yang keempat, antisipasi stunting yang paling penting adalah selalu mengajak berbicara janin kita sejak usia 0 kandungan. Anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solihah, ayo kita bareng-bareng makan yuk. Ibunya makan, dia diajak makan. Ibunya ngaji, dia diajak ngaji. Ibunya nyanyi, dia dinyanyi-nyanyikan. Ibunya makan yang sehat. Kemudian ketika mau makan yang tidak sehat, ingat, oh iya kalau ini sih enak ya, tapi kurang sehat bagi anak, aku tinggalkan. Dan yang paling penting, biasakan minum air putih dan air degan hijau. Ini kenapa selalu orang-orang tua menyarankan orang yang hamil itu minum air degan hijau, karena kita tahu ya, air degan itu tidak ada yang bisa palsu. Kalau air putih masih bisa dipalsu loh, kadang-kadang air putih kemasan botol itu masih dikasih pengawet biar nggak lumutan, biar nggak jamuran. Tapi kalau air degan, air kelapa, siapa yang bisa palsu? Dia ditempurung kelapa kok, di dalamnya kok nggak ada yang bisa. Itu murni ciptaan Allah, Tuhan yang memberikan mukjizat, kok bisa ada air di dalam kelapa. Untuk itu orang-orang yang hamil sebaiknya memang rutin minum air kelapa, air degan. Itu murni buatan Gusti Allah, tidak terkontaminasi dengan apapun, dan itu bisa bikin kulit bersih, anak-anak bayi kita juga tumbuh dengan sehat. Dan antisipasi stunting yang selanjutnya adalah biasakan kita berkumpul dengan orang-orang yang bahagia. Ketika kita hamil, ketika anak-anak muda hamil itu, hindari circle atau komunitas yang banyak berkeluh kesah. Sudah, semuanya bahagia. Yakin bahwa tumbuh kembang janin kita ini sehat, normal, dan sempurna.
Itu penting, terdoktrin dalam otak kita, termotivasi dalam jiwa kita, terimplementasi dalam perbuatan kita. Itu penting, bahwa anak yang kita kandung ini sehat, normal, kuat, tidak ada masalah apa-apa, tidak ada problem apa-apa. Untuk itu, mari kita lawan stunting dengan pola hidup yang benar, makanan yang sehat, biasakan sayur, buah, ikan, daging yang asli, yang alami, jangan yang olahan. Biasakan berkata-kata yang baik, berdoa yang baik, biasakan mengajak komunikasi janin yang baik, biasakan mengajak mereka makan makanan yang sehat, dan juga yang paling penting adalah tirakat ngomong, tirakat makan, tirakat pikiran-pikiran yang jorok, semuanya disterilkan, sehingga anak kita akan lahir dengan sehat, selamat, sempurna, fisik, jiwa, dan jasad mereka. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis, bebas stunting, sehat, kuat, kokoh bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.